warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Bagio, kami mengganggu waktunya karena kami dari CGP Angkatan 7 yang ini adalah satu kelompok Pak. Satu kelompok itu terdiri dari saya, Bu Betty, Bu Arista, Bu Ardiani, dan Pak Aris kami. Mengajar prakteknya Pak Agus dan Pak Imam. Pak Agus dan Pak Imam itu ya? Ya, pas waktu pertama panjenengan dari satu. Yang kedua itu ada Ya, terakhir Pak Agus. Dan ini kami mendapatkan tugas aksi nyata untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Nanti saya minta izin dulu ke Bapak, nanti saya menyampaikan jadwal untuk sosialisasi ke teman-teman, kemudian membuat kesepakatan dengan sesuai dengan jamnya masing-masing. Untuk budaya positifnya itu sesuai dengan materi masing-masing ya? Kalau budaya positif itu biasanya dikaitkan dengan visi sekolah. Ya. Jadi nanti diambil dari bisa salah satu, bisa semuanya dari visi sekolah. Untuk kan ini nanti untuk kedepannya tetap dilaksanakan jadi budaya di sekolah sini. Oh ya, yang pertama sih. Iya, sama Pak. Ya, saran saya ya pokoknya demi semuanya itu kan demi siswa kan ya, kualitas siswa. Nanti dikaitkan dengan visi ya. Jadi sekiranya visi kita itu sebenarnya harus ada revisi ya, revisi untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi sekarang. Sekarang kan memang berorientasi pada siswa. Kan kenyaman berpihak pada siswa. Semua itu kan berpihak pada siswa. Nyaman, bisa berinovasi, bisa berkreasi, bisa berekspresi, jangan sedang karya. Intinya kan itu. Monggo nanti dengan dan seterusnya mungkin satu-satu, nggak mungkin bersama tuh satu-satu dalam aksi nyata itu. Nanti aksi nyata itu dengan presentasikan kan? Nanti kalau sosialisasi ke teman-teman. Ke teman-teman. Banyak sekali itu. Budaya positif itu kan banyak sekali. Mengenai siswa apa yang harus Terima kasih Pak untuk waktunya bagi kami. Pokoknya insya Allah nanti kami berwaktu lagi nanti ke Pak Bak lagi ini kita mau sosialisasinya kapan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir dalam sosialisasi budaya positif yang akan kami sajikan dalam aksi nyata modul 1.4. Kami CGP Angkatan 7 dari SMKN 1 Dodorojo akan membuat aksi nyata di mana data ini akan kita terapkan di sekolah tentang budaya positif. Saya di sini Emilia Tuci sebagai moderator, Bu Arista nanti sebagai penyaji, Bu Betty sebagai penyaji 2, kemudian Bu Ardiani sebagai penyaji ketiga. Untuk itu, marilah sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mohon nanti kalau ada penyaji yang menyampaikan materi, silakan ditanggapi. Nanti kan saya beri waktu 2 sesi, di mana sesinya yang pertama untuk pertanyaan tentang budaya positif ini, yang kedua nanti
saya batasi 3 pertanyaan. Jadi setiap sesi nanti 3 pertanyaan. Terima kasih. Silakan dimulai untuk Bu Arista. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Jadi di sekolah kita akan diupayakan untuk menerapkan budaya positif, di mana merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan yang dilakukan oleh guru dan warga sekolah keseluruhan, bukan hanya pada murid tetapi pada guru dan karyawan juga, di mana nanti hasil akhirnya akan kita terapkan sebagai budaya positif. Jadi pembentukan karakter, kebiasaan itu agar kedepannya kita menghasilkan output, terutama ke siswa, output yang positif. Itu. Latar belakang untuk menerapkan budaya positif di sekolah adalah untuk mendukung terlaksananya pembelajaran yang aman, nyaman, terutama pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi bukan lagi kita terapkan siswa itu harus nurut guru, tetapi kita harus mengupayakan agar siswa nyaman di sekolah, terus rajin, dan akhirnya suasana yang diterapkan di sekolah, di kelas, itu bisa menunjang bagaimana siswa lebih termotivasi lagi untuk rajin datang ke sekolah dan mengerjakan semua apa yang sudah menjadi kewajibannya di sekolah. Untuk penerapan budaya positif, kita tidak bisa terlepas dari apa yang namanya disiplin. Jadi penerapan disiplin itu sangat diperlukan agar kita dapat mencapai apa yang ingin kita tuju, yaitu budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Oke, terima kasih. Ini tadi awal dari apa itu budaya positif, kemudian ya kita akan renungkan bagaimanakah anak-anak kita, suasana kelas kita, bagaimana kita renungkan. Selanjutnya akan disajikan tentang makna disiplin, itu gimana makna disiplin akan disajikan oleh penyaji kita yang kedua, yaitu Bu Yenti. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang baik hati dan bermanfaat. Semangat. Oke. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah makna positif. Mohon maaf, tadi sudah disampaikan oleh Bu Arista bahwa yang pertama adalah makna disiplin. Di sini dituliskan bahwa rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Jadi nanti di dalam makna disiplin ini kita akan mengajak siswa untuk menyadari diri sendiri. Jadi disiplin ini tidak harus dari guru, tetapi harus disiplin dari dirinya sendiri. Kemudian di sini ada, kita akan menciptakan ini, terciptanya disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pada penerapannya, disiplin positif mengajarkan kepada siswa untuk memahami konsekuensi. Siswa lebih diarahkan untuk mengetahui tanggung jawab serta rasa hormat dalam melakukan interaksi dengan lingkungan. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran disiplin tanpa menerapkan hukuman, ancaman, sogokan ataupun ujian. Jadi disiplin positif ini kita akan menciptakan anak, ya, kita akan mengajak anak untuk ini. Yang pertama, sadar kita harus tanggung jawab, anak harus tanggung jawab. Kalau
Yang kemarin-kemarin yang kita lakukan, kita paksa anak itu, ya. Ternyata setelah berkembangnya zaman, kita hanya mengarahkan anak untuk menimbulkan rasa tanggung jawab, sehingga anak ini mengetahui konsekuensi dari hal-hal yang kurang baik itu konsekuensinya apa. Kita mengarahkan di situ supaya anak apa? Ini anak mempunyai rasa tanggung jawab, rasa hormat, dan mau melakukan interaksi dengan lingkungan. Jadi nanti harapannya anak-anak ini di sekolahan ini sudah tidak ada lagi hukuman, ancaman, sogokan atau pujian, tetapi anak ini akan melakukan hal tersebut berdasarkan kesadaran diri sendiri. Kita guru hanya memberikan pertama awal kesepakatan dan ada konsekuensi. Kita buat kesepakatan baru dengan anak-anak, konsekuensinya apa? Kita tinggal nanti menerapkannya. Itu ya, tapi hal ini tidak bisa kita balikkan seperti membalikkan tangan, tapi pelan-pelan kita akan mengubah ke arah tersebut. Oke, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kemarin ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang selama ini kita lakukan. Jadi anak hanya merasa dipaksa, kemudian bahwa kita harus mengontrol murid. Tapi dengan perkembangan zaman yang kita inginkan dengan adanya kurikulum merdeka, kita hanya bisa mengarahkan ke anak. Motivasi perilaku, ada isi yang mudah untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman, kemudian yang middle atau medium untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dipikir paling sulit adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harus irikan ke anak-anak. Oke, selanjutnya ada materi yang selanjutnya. Ini tadi adalah motivasi perilaku manusia yang selama ini kita lakukan, yang pernah kita lakukan. Oke, sekarang akan kita dengarkan apa yang kita perhatikan di sini adalah lanjutan dari perilaku manusia yang harus kita lakukan nanti apa di kelas. Oke, ini akan kita dijelaskan oleh Bu Dian. Terima kasih Berarti atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga Bapak-Bapak Ibu Guru yang hadir dalam sosialisasi budaya positif di sekolah ini. Ya, seperti yang sudah dikatakan Bu Arisa, Bu Betty, bahwa budaya positif ini harus kita pupuk, kita lanjutkan secara berkesinambungan, dan harapannya perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak itu keluar dari hati mereka sendiri, dari kesadaran mereka sendiri, dan guru atau pihak luar itu hanya sebagai kontrol ya, atau pengawas yang memonitor bagaimana perilaku itu agar lebih baik lagi, berkembang ke arah yang lebih baik. Sebenarnya perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak didik kita itu merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Jadi yang pertama, perilaku yang mereka tunjukkan itu atas dasar kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya mungkin kita menemui anak-anak yang kadang usil, minta jajan temannya, minta bekal temannya. Ya mungkin itu salah satu cara mereka untuk bertahan hidup ya, karena mungkin sedang lapar jadi ingin makan. Ya, kemudian
perilaku yang ditunjukkan itu dengan harapan untuk pemenuhan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, kadang murid kita itu kan sering membuat keributan. Setelah kita dekati, kemudian kita ajak ngobrol misalnya, itu kan terus diam. Jadi di situ tuh istilahnya mereka itu caper. Jadi ingin perhatian kita bisa lebih dekat dengan dia, terus tanya apa kok sebenarnya masalahnya dan sebagainya. Jadi itu untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan kebebasan. Jadi memang pada dasarnya manusia itu ingin bebas ya, melakukan apa yang ia inginkan. Ya, mungkin kalau di sekolah kan ada tata tertib, ada aturan yang harus anak-anak atau semua guru ini yang harus kita taati. Jadi ya seperti dulu kita mungkin bisa memahami bahwa mereka sudah, kalau peserta didik kita kan tataran SMK ya. SMK itu istilahnya sedang mencari jati diri atau mungkin sedang apa ya, keren-kerennya untuk memenuhi keinginan mereka, jati diri mereka. Jadi kita sebagai guru itu harus lebih bersabar menghadapi mereka. Kemudian, nah ini juga, jadi ada kebutuhan untuk memenuhi kesenangan. Jadi mungkin kalau kita menganggap anak itu usil ya, mengganggu temannya, tapi menurut dia mungkin dia senang karena nanti bisa diperhatikan gurunya dan diperhatikan temannya. Dan dia ada kepuasan tersendiri ya, melakukan keusulan atau keisengan itu. Kemudian ada juga ini untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan atau power ya. Jadi dia merasa punya kekuasaan, bisa menguasai teman-temannya di kelas gitu ya. Sebagai seorang pemimpin ya memang itu bagus ya kalau dikembangkan ke arah yang positif ya. Berikutnya, nah ini jadi harapannya apapun yang dilakukan siswa untuk hal-hal yang positif sehingga membudayakan kebiasaan-kebiasaan yang positif itu kan lahir dari kesadaran mereka, dan kita sebagai guru ini hanya mengembangkan, memonitoring atau sebagai kontrol ya untuk mengarahkan terus perilaku-perilaku yang baik itu agar lebih baik sehingga jadi kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang positif. Nah, di sini ada tipe-tipe guru sebagai kontrol ya. Yang pertama itu tipe penghukum. Jadi kalau sudah berhadapan dengan siswa yang dirasa sudah melanggar tata tertib, ya langsung, kamu melanggar ini, kamu harus dihukum. Hukumannya sesuai yang sudah disepakati di sekolah. Nah, tanpa basa-basi ya, tanpa ada peringatan atau tanpa ada nego dengan murid, nah itu langsung menghukum. Kemudian ada yang, nah ini sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin kebanyakan kita seperti ini. Kalau kita menemukan anak yang melakukan kesalahan, kita kan, ya Allah nak, bagaimana kok bisa kamu mengerjakan ini? Apa enggak kasihan kalau ini rusak nanti orang tuamu mengganti? Nah itu kan, jadi anak merasa, oh, iya ya bersalah, dan saya kok bisa melakukan ini, bagaimana ya? Seringnya kan seperti itu. Kamu loh sekarang sudah SMK, sampai umur 15 tahun, apa sih yang sudah kamu lakukan untuk kebaikan dirimu, kebaikan orang lain? Kok terus saja berbuat salah yang melanggar hukum? Nah itu ya, jadi rasa bersalah anaknya. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, mungkin juga sering kita lakukan ya. Kita karena murid kita kan SMA ya, SMK ya, tatarannya sudah dewasa, jadi kita anggap sebagai teman. Ayo nak, segera dikerjakan ya, dan cepat selesai. Nanti juga nilaimu kan bagus kalau cepat selesai. Atau mungkin kebetulan guru piket, ayo nak segera dikerjakan. Nanti kalau guru kelasmu datang, tugasmu belum selesai, nanti guru yang kena. Dikiranya guru belum menyampaikan tugas ini di kelas. Ayo segera dikerjakan. Nah sebagai teman ya enak ngobrolnya. Mungkin seringnya sudah seperti ini, seperti Bu Yuni ya. Ya itu kan kalau dengan murid CS banget. Kemudian nah, ada yang sebagai pemantau. Jadi mungkin kalau siswa sudah melakukan kesalahan, kemudian dia berjanji, oh ya Bu saya siap ya, memperbaiki kesalahan saya. Besok saya berangkat sebelum jam 7 pokoknya sudah sampai sekolah. Nah itu sudah di depan gerbang. Ayo, kamu kemarin janjinya ya jam 7 kurang sudah sampai sekolah. Nyatanya terlambat lagi. Terus besoknya seperti itu. Jadi dicek. Atau sampai sekolah di kelas, nah itu dicek terus oleh guru tipe ini ya. Jadi dipantau terus sampai menurut guru ini anak-anak itu sudah bisa melakukan hal yang sesuai dengan tata tertib. Nah
yang dianjurkan sebagai guru ini yang tipe control manager. Ya. Jadi guru ini bisa pertama bisa bernego istilahnya atau bully dengan anak untuk menyadarkan anak tersebut bahwa apa yang sudah dilakukan itu salah, misalnya terlambat. Nah, hari ini apakah kamu masuk tepat pukul 7 di sekolah? Oh maaf Bu, saya terlambat. Ya maaf karena anak bisa mengeluarkan alasannya. Kamu tahu kalau itu sebenarnya tidak sesuai dengan tata tertib. Ya Bu, saya tahu, saya harus. Terus bagaimana agar kamu bisa memperbaiki kesalahan itu? Nah, anak mengungkapkan ya solusi dari permasalahan yang dihadapi, sehingga itu terlahir dari dirinya sendiri. Dia sadar kalau yang dilakukan salah, kemudian dia bisa menemukan solusi atas kesalahan itu. Ya, dan dia besoknya dengan kesadaran diri, karena kemarin saya sudah menemukan caranya, ya saya harus melakukan cara yang sudah saya temukan kemarin ya. Dan ya guru hanya mengarahkan saja, oh ya sudah bagus ya seperti itu. Nah harapannya seperti ini ya, jadi tidak menghukum, tidak sok merasa bersalah, walaupun kadang kita seperti menyadarkan ya. Terus sebagai teman, ya mungkin ada baiknya tapi jangan terlalu memantau. Ini kan seolah-olah anak merasa diawasi terus ya, jadi apa yang dilakukan di sekolah itu membuat dia tidak nyaman. Nah yang bagus ini yang manajer, dari kita mengatur, mengarahkan bagaimana anak itu sadar dengan kesalahannya sendiri, bisa mencari solusi atas kesalahannya dan melakukan solusi yang sudah ia temukan itu sendiri. Satu lagi, disiplin positif melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi namanya kebiasaan positif itu pasti berlaku secara universal, sudah disepakati oleh kebanyakan orang ya. Tidak mungkin hal yang positif itu hanya disepakati oleh sebagian kelompok. Nah, di sini kita kaitkan dengan karakter yang diinginkan oleh pemerintah dalam kurikulum Merdeka saat ini ya. Jadi siswa itu bisa menentukan profil pelajar Pancasila. Nah, sini ada berkebinekaan global. Nah, jadi siswa itu bisa ya, memahami dirinya bahwa mereka itu tidak mayoritas, tapi bersama dengan siswa yang lain, guru yang lain, atau komunitas yang lain yang mereka harus bisa beradaptasi, bisa hidup bersama-sama. Kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jelas ya, apalagi di sekolah kita di SMK 1 Donorojo itu wilayahnya dekat pesantren ya. Nah, jadi harapannya karakter anak yang ini ya terus semakin mantap, dan baik dikembangkan di sekolah ini dengan budaya-budaya yang sudah ada ya. Mulai dari pertama awal pembelajaran kita sudah membiasakan untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian berdoa bersama. Berikutnya untuk sholat zuhur berjamaah itu selalu sudah ada pembiasaan sekolah kita. Kemudian sholat Jumat juga ada. Sekaligus juga peringatan-peringatan hari keagamaan juga selalu kita laksanakan. Itu kita berharap siswa kita semakin tebal rasa keimanannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri. Nah ini ya, kita juga harus membiasakan anak-anak itu untuk punya kemandirian, ya, punya rasa tanggung jawab. Ya memang kita harus selalu mengingatkan agar anak misalnya ya mengerjakan tugas itu seringnya kan itu ya langsung lari ke Google atau minta tolong teman dan sebagainya, padahal sebenarnya itu dia mampu untuk mengerjakan sendiri. Nah, hanya mungkin malas atau gimana ya. Nah, jadi kita harus ya kurang percaya diri ya Bu ya, kalau sebenarnya dia mampu untuk mengerjakan tugas. Kemudian bernalar kritis ya. Jadi untuk tataran SMK di sekolah kita, ya, anak-anak itu sudah kategorinya dewasa ya. Jadi sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana perilaku yang terpuji yang sebenarnya harus dia pilih untuk dilakukan daripada yang hal-hal yang buruk. Kemudian secara intelektual, kognitif, mereka juga sebenarnya sudah mampu ya untuk memahami berbagai macam mata pelajaran yang diajarkan, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kreatif. Nah ini pas sekali ya, karena kita mengajar di SMK,
banyak kompetensi, keahlian itu yang diajarkan dari berbagai macam jurusan. Jadi di sini harus benar-benar dikuatkan karena memang tujuan anak-anak masuk ke sekolah ini kan punya skill, punya keterampilan. Yang masuk ke tata busana kan mereka juga ingin jadi ya, desainer, ya, ahli dalam membuat menjahit baju dan sebagainya. Yang pengen masuk ke teknik otomotif ya mereka memang ingin nanti ketika dia setelah keluar dari sekolah ini, lulus dari sekolah ini yang mampu mengerjakan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan otomotif ya, bisa buka bengkel, kemudian servis, reparasi mobil dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang kita harus kuatkan, kita kembangkan adalah gotong royong. Nah, gotong royong di sini dalam hal yang positif ya, bagaimana anak-anak bekerja sama untuk menggiatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sekolah, dalam pembelajaran, kemudian ekstrakurikuler ya. Dia harus bisa bekerja sama dengan temannya, berbagi tugas agar tugas-tugas yang disampaikan yang harus dia kerjakan itu bisa kita selesaikan dengan baik dan cepat. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi gambaran budaya positif yang akan kita kerjakan seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu? Misalnya apa tuh ini? Motivasi yang ada pada diri kita untuk ke sekolah misalnya. Kita ngajar motivasi kita apa? Mungkin gini. Yang pertama mungkin untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Misalnya kita datang ke sekolah, oh besok kalau tidak datang ke sekolah misalnya, datangnya terlambat akan dihukum misalnya. Akan dipotong nanti gaji kita. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak hanya menghindari hukuman aja, dia sudah termotivasi sendiri bahwa tepat waktu, tidak datang terlambat, ketidaksesuaian itu akan jadi kebiasaan. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya mengerjakan PR anak-anak kita. Oh nanti yang mengerjakan PR-nya selesai duluan. Nah, itu misalnya dapat imbalan atau reward dari gurunya. Dia hanya mengerjakan karena ada reward aja. Dia tidak termotivasi untuk mengerjakannya dengan kesadarannya sendiri. Oh, mengerjakan PR itu adalah tanggung jawab saya, misalnya seperti itu. Selanjutnya motivasi yang ada itu adalah menjadikan mereka yang dia inginkan, mereka inginkan, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, jadi motivasi yang ada pada diri anak itu seharusnya yang ketiga bukan hanya menghindari hukuman, tidak hanya penghargaan. Apakah penghargaan nanti kita boleh lakukan? Nah, gitu. Nanti silakan ngomongnya yang diharapkan adalah yang ketiga tadi motivasi untuk nilai-nilai yang ada pada dirinya. Oke, tindakan yang memberi penghargaan sama dengan menghukum. Inilah yang harus kita pikirkan. Penghargaan sama dengan menghukum. Maka coba. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Di sini menganggap bahwa penghargaan itu tidak efektif. Memberi penghargaan, oh dia hanya berbuat sesuatu itu karena mau mendapatkan penghargaan. Terus penghargaan merusak hubungan. Misalnya gimana? Jika motif penghargaan itu oh yang si A si B misalnya, satu dapat penghargaan, satu tidak, padahal dia sama-sama menyelesaikan, tapi hanya tergantung waktu saja. Yang A lebih cepat, yang B lebih lambat. Sudah sama-sama, penghargaannya jadi motivasinya akan menurun. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Inilah, jadi penghargaan itu tidak memilih oh ini tepat atau tidak. Gitu ya. Kemudian yang keempat, penghargaan itu adalah menghukum. Maksudnya menghukum gimana? Kalau dia tidak mendapatkan penghargaan, tidak ada penghargaan, maka hukumannya yaitu tidak punya rasa tanggung jawab. Jadi rasanya kami dihukum, tidak bisa berbuat sesuatu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas di sini. Jadi kualitas hasil pelajaran tidak, kualitasnya tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan di sini. Juga ketepatan seperti yang tadi ya, yang ketiga.
Selanjutnya kita akan membangun restitusi. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah di kelas. Kita akan bangun restitusi. Sekolah kita akan membangun restitusi ini. Jadi restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti kan restitusi ini kita terapkan di kelas. Jadi misalnya anak tidak sesuai dengan apa yang misalnya keyakinan kelas, nanti tidak kesesuaian, kalau kembali ke kelasnya akan diterima dengan baik. Gitu. Itulah yang dinamakan restitusi. Orang tidak diceng temannya, tidak dijauhi temannya. Harapan mereka kembali lagi belajar. Di mana di sini restitusi adalah restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi memang kita menerapkan di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ini kodrat kita, ya. Nah di sini setiap orang pasti pernah tidak benar terus, ini diterapkan di sini. Kemudian yang berikutnya, segitiga yang kedua adalah menstabilkan identitas. Di sini apa yang harus dilakukan? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Jika siswa kita melakukan kesalahan, jadi kita mesti anak itu kan punya alasan yang masuk akal yang dapat dia sampaikan kepada kita. Kemudian adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi tadi melihat kebutuhan manusia yang tadi, kemudian masih melihat kebutuhan dasar manusia itu, apakah anak didik kita membutuhkan apa sebenarnya? Kemudian keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Jadi kita kembali lagi kesepakatan yang akan kita susun nantinya. Kemudian kamu ingin jadi orang seperti apa? Dan itu ditanya seperti itu. Selanjutnya segitiga restitusi yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dia yakin bahwa kesalahan itu adalah akan diperbaiki dengan kesadaran diri. Demikian. Silakan akan dilanjutkan. Baik Bapak Ibu, bagaimana ngantuk? Ngantuk ya. Kalau gitu mari kita coba dulu yang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Setidaknya bisa menggunakan suasana. Ya walaupun yang tepuk tangannya, tapi saya rasa semuanya bisa fresh lagi, biar nggak ngantuk lagi. Kelihatannya di sana Bu Silvi juga nggak ngantuk tadi ya. Terima kasih. Sekarang ternyata udah mulai sehat lagi. Baik Bapak Ibu, ini saya akan sedikit menggambarkan tentang keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini saya rasa yang kita terapkan di sekolah kita selama ini adalah bukan keyakinan, tetapi adalah tata tertib. Gitu ya. Jadi yang biasanya kita temui itu tata tertib sekolah atau tata tertib kelas. Nah, si tata tertib ini yang membuat biasanya adalah dari satu pihak saja, tidak dari dua pihak, antara murid dengan guru atau menyusun tata tertib tersebut. Nah, dengan keyakinan kelas ini maka nanti akan berbeda apa yang kita hasilkan, karena selama ini anak juga hanya manut kan. Kalau Senin itu abu-abu putih pakai sepatu hitam, kemudian rambutnya harus pendek. Nah itu kan tata tertib yang sudah dari kita sekolah sampai sekarang itu sudah ada, dan itu dibuat bukan bersama siswa tentunya, sekolah yang membuatnya. Kemudian kalau ke sekolah itu tidak boleh memakai aksesoris misalnya, tidak boleh pakai anting, tidak boleh gondrong. Nah itu kan peraturan yang sudah ada. Kalian harus mematuhi tata tertib ini, dan kalau tidak, dari kita zaman sekolah itu biasanya dihukum. Nggak kan ya?
Nah, di sini keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas itu dibuat antara guru dengan siswa. Jadi yang punya harapan itu bukan seorang guru saja, atau kita sebagai guru ini yang punya harapan kepada siswa. Kowe kudu benar, kowe kudu nurut, kowe kudu apik. Tidak seperti itu. Tetapi intinya adalah bahwa guru punya harapan, siswa juga punya harapan. Yang kita didik selama ini, anak-anak yang kita terapkan itu membuat anak itu kan pasif, tidak bisa mengeluarkan apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi keinginannya. Yang mereka lakukan adalah bagaimana saya harus menuruti keinginan guru saya dan saya tidak melanggar aturan tersebut. Nah, kemarin ini satu contoh Bapak Ibu. Jadi saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Saya sebagai pengajar dan wali kelas di Desain Modular dan Informasi Tahunan, saya coba untuk membuat keyakinan kelas di 12 DPIP. Ternyata di situ anak-anak itu berbeda-beda apa yang mereka inginkan. Ada yang bilang setelah saya adakan diskusi bersama, itu ternyata begini. Ada yang nulis, jangan mencuri pulpen teman. Gitu. Berarti mereka kan itu yang mereka mungkin rasakan. Kemudian Bapak Ibu guru jangan galak, misalnya gitu kan, seperti itu. Nah itu apa? Berarti itu adalah keinginan dari mereka. Terus setelah mereka menuliskan semua keinginannya, akhirnya ternyata siswa kita itu punya banyak harapan juga akan dirinya pribadi dan juga pada guru serta sekolah. Nah, itu yang membuat akhirnya kalau kita berusaha untuk membuat keyakinan kelas ini menjadi benar-benar kita ciptakan, kita buat bersama-sama dengan kesepakatan dengan siswa, saya rasa hasilnya akan lebih optimal atau lebih maksimal dari yang sebelumnya. Karena selama ini kita hanya pokoknya ada aturan-aturan di sekolah, tetapi yang kita bahasa yang ternyata lebih elegan dan lebih baik yang harus kita terapkan sebenarnya adalah keyakinan, baik di kelas maupun di sekolah. Itu untuk keyakinan kelas. Terus kemudian satu lagi ya. Nah, ini ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kalau yang kemarin itu untuk apa namanya, bukan keyakinan yang kita buat selama kurun waktu berpuluh-puluh tahun itu, sifatnya itu di dalam keyakinan itu abstrak. Kemudian dan lebih rinci serta konkret. Jadi benar-benar itu adalah lebih rinci, lebih konkret. Jadi rinci tetapi konkret. Nah, kalau kita benar-benar jalankan rinci tetapi benar-benar konkret, sesuai dengan keadaan yang ada dan sesuai dengan harapan bersama, maka ini bisa dilaksanakan dan bisa terwujud sesuai dengan yang kita harapkan. Ini sangat bagus sekali. Kemudian untuk keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi kalau pernyataan, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Kalau namanya pernyataan berarti apa yang keluar dari diri kita, yang kita nyatakan, yang kita ucapkan, yang kita sampaikan itu adalah sebuah pernyataan yang sifatnya universal sekali. Jadi nggak ada batasannya dulu, maksudnya mereka boleh aja menyampaikan apa yang ada di dalam unek-uneknya dalam hatinya dan tidak ada batasan dulu. Pokoknya ini biasanya harusnya cuma satu hitam titik. Yang bahasa yang universal itu harus elegan dan sesuai dengan keadaan dalam arti yang benar-benar disepakati bersama. Kemudian pernyataan keyakinan kelas akan berjalan untuk yang positif. Misalnya begini, ada keyakinan kelas tetapi anak mungkin menuangkan atau guru menuangkan, seperti contoh siswa menuangkan di dalam tulisannya ada istirahatnya diperpanjang, ada jam tidur ya, misalnya seperti itu kan, itu bukan hal yang positif.
Nah, berarti hal yang sedemikian walaupun itu adalah mereka ungkapkan dari perasaan mereka masing-masing, tapi harus mempunyai kesepakatan bahwa itu halnya adalah yang baik atau tidak. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau perlu di keyakinan kelas itu singkatan menjadi jargon. Nah, jadi anak-anak begitu masuk jargon saya kelas 12 DPB itu apa, TKJ apa, itu punya jargon masing-masing. Di dalam jargon itu sudah tertulis, misalnya kalau kita sering lihat ya Bapak Ibu, di desa-desa itu kan ada misalnya kalak sakti seperti itu, S-nya apa ya, jadi jargon, sakti itu jadi jargon. Nah, monggo mungkin kita juga, saya pribadi juga bisa menerapkan ini agar mudah diingat oleh siswa. Kita harus membuat jargon-jargon yang unik, antik, tapi menarik. Terus keyakinan kelas sebenarnya satu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi buat aturan, buat kesepakatan, tetapi harus bisa diterapkan. Tidak mungkin akan membuat aturan tetapi tidak bisa diterapkan untuk diri kita sendiri atau di lingkungan sekitar. Jadi yang relevan dengan lingkungan yang ada, gitu. Terus kemudian semua kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Itu yang saya sampaikan. Jadi semua warga kelas semuanya terlibat. Mereka punya opininya masing-masing, punya keyakinan masing-masing, punya keinginan masing-masing yang kita mampu bersama, kemudian akan kita jadikan suatu keyakinan di dalam kelas itu agar mereka komitmen bersama-sama, karena itu adalah sudah dijalankan atau dituangkan bersama-sama dan sudah disepakati bersama-sama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu tentunya keyakinan kelas itu akan bisa berubah. Tahun 2023 tentu akan berbeda dengan 2024 karena dari segi apapun kita itu harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan dari dunia pendidikan, perkembangan dari apapun perilaku dan lain sebagainya yang berkembang, yang kemudian sewaktu-waktu maka kita akan bersama-sama untuk meninjau kembali keyakinan kelas di kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik Bapak Ibu, ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak, semangatnya luar biasa. Semoga apa yang dapat kita sampaikan tadi bermanfaat bagi saya pribadi, juga dari teman-teman semuanya. Barokah buat kita semua, tetap semangat, sehat selalu. Salam dan bahagia dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kemudian presentasi dari kami DP Angkatan 7 mungkin ada pertanyaan yang mungkin disampaikan. Ya, Iya, terima kasih Bu. tadi sudah disampaikan sama moderatornya Bu Wiwi untuk keyakinan kelas. Jadi yang perlu saya tanyakan, apabila di dalam kelas itu sudah tersusun keyakinan kelas dan ternyata ada siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut, apa yang harus dilakukan oleh guru? Ya, silakan ada yang jawab langsung. Monggo Bu Esta. Terima kasih. Jadi di awal tadi sudah dijelaskan ya, di pertengahan ini posisi kontrol dulu ya Bu Dwi. Nah, yang diharapkan itu kita sebagai guru menjadi manajer. Jadi bukan kita langsung menghukum, bukan kita membuat anak merasa bersalah di situ, tapi kita harus mencari akar permasalahannya. Ditanya dulu anaknya bagaimana, kenapa dia berbuat salah. Setelah itu kita kembalikan lagi ke anaknya, apakah dia ingat kesepakatan yang sudah kita buat gitu. Jadi misalkan dia kesalahannya tidak mengerjakan tugas. Nah, di awal pembelajaran kita pasti kalau sudah membuat kesepakatan, membuat istilahnya apa yang diingini anak dan apa yang guru inginkan juga sudah menjadi satu keputusan bersama, itu
kita kembalikan ke anaknya. Kamu ingat nggak dulu kita membuat kesepakatan seperti apa? Kalau melanggar, apa yang harus menjadi konsekuensi dari tindakan yang kamu lakukan? Jadi di dalam apa namanya tadi, keyakinan di dalam kelas ini memuat secara keseluruhan, Bu. Jadi anak misalkan menginginkan, kalau tadi Bu bilang Bapak Ibu guru jangan galak gitu. Nah, dari Bapak Ibu guru pun menginginkan juga kalau kalian tidak mau Bapak Ibu guru galak, berarti kalian harus mengikuti apa yang Bapak Ibu guru inginkan gitu. Kalau wajib mengerjakan tugas, berarti kalian juga harus mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi seperti itu. Jadi karena ini merupakan keyakinan, tidak ada hukuman atau terutama hukuman fisik, karena kita sekarang sudah tidak boleh. Tapi kita kembalikan lagi konsekuensinya apa. Kamu dulu sepakat kalau tidak mengerjakan kelas itu apakah nanti kamu minta waktu 1 hari misalkan baru kamu kerjakan, terus dikumpulkan lagi, atau misalkan kalau tidak mengerjakan berarti konsekuensi yang saya harus terima adalah saya harus meminta maaf misalkan tidak mengerjakan, terus saya harus menyampaikan kelas sudah istilahnya mengganggu teman-teman yang lain, menghambat pembelajaran dari teman-teman yang lain, misalkan seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi hukuman yang kita berikan kepada siswa, tapi dari kesepakatan menjadi keyakinan di dalam kelas itu bagaimana apabila mereka melanggar. Jadi seperti itu. Jadi kedepannya kita sebagai Bapak Ibu guru itu tidak boleh lagi menerapkan anak-anak itu harus ikut kita, harus ikut apa yang kita inginkan, tidak. Tapi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita buat kesepakatan dan keyakinan kelas itu. Jadi istilahnya ada timbal balik antara siswa dan guru, tetapi tidak memberatkan satu pihak dan harus tidak satu arah, tapi dari 2 arah. Seperti itu. Terima kasih. Dari sebagai sini keyakinan kelas yang kita susun juga disusun lagi konsekuensinya. Jadi antara kesepakatan antara guru dan murid itu keyakinannya apa, konsekuensinya jika melanggar yang kita susun biar gampang mengontrol anak-anak kita. Jadi kita sendiri yang akan gimana ya, pikiran kita tidak pusing hukuman apa yang nggak apa, kan sudah ada konsekuensi yang telah disusun bersama, sehingga kesepakatan itu bisa kita pahami. Demikian. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang lain? Ya, silakan dilihat. Tadi kan sebelum membahas terkait dengan keyakinan kelas itu kan diawali dengan budaya positif. Nah, apakah keterkaitan antara budaya positif dengan keyakinan kelas ini, kemudian bagaimana keduanya itu saling mendukung untuk menuju mencapai tujuan pendidikan atau mencapai tujuan bersama di sekolah. Oke, silakan bantu. Oke, saya bantu ya. Juli, monggo. Terima kasih. Ya, pertanyaannya luar biasa sekali, super mantap. Jadi antara budaya positif dengan keyakinan kelas, saya rasa kaitannya sangat erat sekali. Sesuatu budaya yang positif, budaya yang baik, yang sudah itu akan mencerminkan atau menghasilkan suatu keyakinan kelas yang hebat pula. Jadi kalau sudah keyakinan kita buat dengan bagus, dengan kesepakatan bersama, tentunya pasti kesepakatan atau keyakinan kelas itu kan menginginkannya kan pasti hal-hal yang baik, yang positif. Kalau sudah budaya positif diterapkan, kemudian ada keyakinan kelas yang sudah disepakati dan dijalankan bersama-sama secara baik, kemudian tentunya nggak mungkin ya secara mulus. Pasti di awal-awal kita menjalankan metode atau kegiatan ini pasti ada masuk tantangan atau masih boleh masih ada tantangan-tantangan. Tetapi karena kita
dengan seiring waktu, kalau kita insya Allah dengan apa ya, semangat konsisten untuk melakukannya dan semuanya bekerja sama, bukan hanya 1-2 orang guru saja, tetapi kita bekerja sama di lingkungan sekolah ini, seluruh warga sekolah ini adalah bekerja sama untuk mewujudkan itu, akan terwujud dan terkait antara budaya positif dengan keyakinan kelas tersebut. Ya gitu ya. Saya hanya membantu. Ada yang tambahkan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Diskusi kali ini adalah luar biasa. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita. Yang nantinya kita akan sebagai guru yang diharapkan murid-murid dari murid-murid itu akan senang dengan guru-gurunya, ya, yang dimana akan membawa budaya positif di sekolah kita. Dan budaya positif ini akan tercipta jika kita saling bekerja sama. Demikian, terima kasih atas dukungan dan yang luar biasa. Terima kasih partisipasinya dan mohon maaf jika ada banyak yang tidak berkenan dan banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengumpulkan rapat tepat waktu. Walaupun ada yang belum mengumpulkan, ya silakan besok ya, jangan sampai lupa. Besok dikumpulkan. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran semester 2 ini agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian nyaman ya, sesuai dengan yang kalian inginkan, sehingga nanti harapan Bu Ardiani prestasi kalian jadi lebih baik. Nah, kita buat kesepakatan belajar. Nah, silahkan kalau ada usulan dari kalian bagaimana nanti melaksanakan pembelajaran agar kalian bisa nyaman, bisa enak mengikuti pembelajaran. Silakan. Ya, baik Novita, apa usulannya? Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Semuanya setuju? Nah, mengikuti pembelajaran dengan tertib itu berarti ya banyak di situ hal yang ada di dalamnya ya. Kalian menghormati sesama teman, menghormati guru, kemudian tidak membuat kegaduhan, mengikuti pelajaran dengan baik tadi ya, tertib. Nah, ya coba silakan dituliskan di papan tulis no, biar teman-teman semuanya ingat. Jadi mengikuti pembelajaran dengan tertib itu luas ya maksudnya ya. Kalian tertib mulai dari diri kalian sendiri, berpakaian dan sebagainya seperti tadi ya. Kemudian tertib, tugas, catatan, paket sudah siap di bawah. Kemudian dalam pembelajaran mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak mengganggu teman, tidak ramai sendiri, ya menghormati guru, ya, baik itu guru seperti Bu Ardiani wali kelas ataupun guru yang lain ya. Jadi dihormati semua. Ya. Pertama mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang keempat, ada lagi kesepakatan? Oh ya, silakan. Bisa. Masuk dan pulang sekolah tepat waktu. Ya, ingat ya, kalau kemarin masih ada yang terlambat atau bolos pulang duluan, ya sekarang harus dituliskan lagi. Silakan ditulis Aisyah. Ya, ingat. Lagi masih ada yang terlambat juga ya. Apa dia mau? Tuh. Terus Alfian. Nah, besok semangat ya. Kalian masuk dan pulang sekolah tertib sesuai jadwal. Baik anak-anak, terima kasih. Kita sudah membuat kesepakatan belajar. Ini kalian buat atas kesadaran kalian untuk berubah menjadi yang lebih baik.
kasih atas kesepakatan yang sudah kalian buat. Semoga yang kita lakukan ini kedepannya akan membuat kalian lebih baik lagi.